Khilafah itu buatan siapa? Allah. Ini hadiahnya. Oh kurang, ada masih, jangan khawatir. Loh, buatan siapa? Allah. Lelang akidah. Orang usah ngomong khilafah ning kene. NKRI harga mati, ideologi Pancasila harus dipertahankan. Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Itu jawabannya. Aku khalifah, aku khilafah. Kamu mau apa? Sini tak culak matamu sini. Kalau ngomong kali tiang Mabes Polri, mbok cangkeme wong iki digoleki. Lah ora seneng karo Pancasila, ora seneng karo Indonesia, mbok minggato sangka Indonesia. Nggih napa mboten? Ini kalimat tauhid, itu huruf la ilaha illallah. Lah kok ustaz baru-baru saya rembes mengatakan ini bendera tauhid. Goblok karepmu piye? Aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya omong numpang, cangkemmu urip saka Indonesia, golek pangan saka Indonesia, kok ora gelem hormat karo Indonesia. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Ayo, mubahala sama saya. Aku khilafah. Aku khilafah. Darahku ini khilafah, nadiku khilafah, jantungku khilafah. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Aku penganut khilafah, kamu penentang khilafah. Nanti mana yang hancur? Kowe iki ngopo to Nur? Rumangsa kalah ra iso nampa, akhire sumpah mubahalah. Iki sumpahe karo sapa? Wong mubahalah kok bengok-bengok dhewe. Kowe iki mubahalah apa dolanan debus? Kira goblok meneh. Itu Gus Telek, Gus Miftah, Gus Telek. Kalau orang Jawa kotorannya ayam. Itu Gus Telek gitu itu namanya. Nggak takut saya mau tarung, mau duel, kalah menang urusan belakang. Mau duel ayo. Kualitas seseorang itu ditentukan dengan mulutnya. Artinya apa? Apa yang keluar dari mulutnya itu merupakan isi dari otaknya. Wong sing ngomong kula Gus Telek ya lumrah wong otak kayak isine kebak telek. Khilafah itu buatan siapa? Allah. Ini hadiahnya. Oh kurang, ada masih, jangan khawatir. Loh, buatan siapa? Allah. Lelang akidah. Lah kok kowe arep muni khilafah lho ilmune sapa? Khilafah itu satu bangsa, satu negara. Iki puluhan bangsa beda negara. Nabi mawon ngangge piagam Madinah kok kowe arep gawe khilafah? Ilmumu ngalahno nabi betul. Hadiahnya kurang, tak tambahin kalau kurang. Oh tebel ini. Ayo, khilafah itu buatan siapa? Allah. Ini kelompok ini tumbuh dari mana? Kalau nggak ngaji dianggap ulama itu ya begitu. Demi kepentingannya jangan sok-sokan ya. Nah, pertanyaan terakhir, kalau khilafah itu buatan siapa? Allah. Produknya siapa? Allah. Saya kasih tahu cara ngejawabnya. Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Itu jawabannya. Aku khalifah, pegangan hidupku khilafah. Terserah mau live mau apa terserah. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Ya mau ndak mau Anda, suka nggak suka Anda, wallahi solusinya ini hanya kembali ke hukum Allah. Nah jadi nggak ada, harus kembali ke khilafah. Akhir-akhir ini kelompok-kelompok seperti ini sudah mulai berbicara negara, mengingkari negara dengan bahasa agama di Suriah, menghancurkan negara Suriah, membicarakan agama dan negara dipisahkan di Afghanistan, menghancurkan Afghanistan. Begitu di Indonesia kau ajarkan itu, jangan harap kamu bisa hidup, karena kami dari Nahdlatul Ulama akan berada di paling depan menjaga baladil amin Indonesia. Ini negara sudah hancur. Kalau kurang puas nggak apa-apa, hancurkan terus. Ya mau dengan demokrasi kayak dengan NKRI harga mati kayak terserah. Nama aslinya Sugi Nur Raharja. Bahkan ia juga belum pernah nyantri. Jadi bayangkan, secara ilmu agama dia tidak punya rekam jejak apapun. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Sugi
Nur, Ustadz abal-abal yang selalu ngomong dobol, matamu picek. Matamu itu picek. Dobol kamu benar. Wajahnya yang ngeselin itu ya sudah kita cukup bilang maklumin aja. Seorang yang kalau dilihat sekilas itu mirip Nicholas Saputra. Sekilas. Saya kalau boleh milih ya Allah jadikan aku orang Arab yang hidungnya mancung, yang ganteng, yang gagah, yang bidang dada. Tapi begitu kita lihat 2 kilas, 3 kilas, 4 kilas, itu kegantengannya lama-lama terdegradasi karena faktor usia. Jancuk jaran kon niku anjir. Matamu picek itu. Matamu picek weh, bajingan weh. Nur Sugi mencuat lagi sekarang. Penceramah bermulut kotor itu riwayat pendidikannya juga nggak jelas. Demikian juga soal pendidikan agamanya. Wong ia sendiri mengaku nggak bisa baca Quran. Saya akui, saya nggak pernah mondok. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab it, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Buka surat Al-Isra ayat 176. Dengarkan. Buka ayat Al-Isra ayat 176. Kuyo goblok meneh. Sak ngerti kula Al-Isra niku ayate mung 111. Kok sing maca 176. Kula mikir sing diwaca ayat saka ngendi? Ternyata ayat hasil amandemen 212. Akhirnya Al-Isra ayate 176. Niki semakin ngawur. Yang mestinya menjadi contoh soal akhlak dan perilaku, Sugi ya tetaplah Sugi. Ia bukan orang sekolahan, ia tidak mengenyam pendidikan agama. Jadi jangan heran jika mulutnya tetap aja kotor. Gak masalah, matamu picek. Wanamu, keseduan apa weh? Pak jodoh waktu cangkem botol. Weh, jodoh celake. Wani karaku. Biar senang enak weh. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi termasuk cerdas. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar dan dia berhasil. Penghasilan dari YouTube itu kan 30 juta, 15 juta, 20 juta. Pernah 30 juta sekali. Sekarang naik 15, maksudnya sekarang naik turun 15, 20, 15, 20. Kalau di bawah 10 jangan. Hanya dalam perjalanan sebagai ustadz, Sugi punya banyak kompetitor dan Sugi pun mulai mencari perbedaan dalam ceramahnya atau bahasa keren marketingnya diferensiasi. Sugi mulai berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat lembut didengar di telinga. Ngentot di hotel. Semangatnya lu ngomong kotor, tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Matamu asu. Matamu. Pulang ya. Ngentot di hotel. Selain itu dia terus menyerang NU dan Banser supaya orang melirik kepadanya. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, gitu. Keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Dan pada saat Pilpres, Sugi menemukan momentum dengan menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Jokowi itu sholatnya pencitraan. Itu bukan fitnah, datanya ada. Wong nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Dan seperti kisah-kisah sukses lainnya, Sugi Nur pun berhasil mencapai cita-cita. Nama Gus ini aku bangun dengan darah dan air mata. Ya sebentar lagi buku biografiku keluar. Tepuk tangan. Gatel. Dia dikenal di mana-mana dan undangan ceramah pun deras mengalir. Hidupnya berubah. Sugi Nur mulai menjadi bintang iklan bahkan bermain properti. Sugi Nur dengan ilmu jualan obat yang dipadukan dengan agama akhirnya menjadi orang sukses dengan memiliki barang-barang mewah. Hasil jualan agama ternyata bisa membuatnya hidup sejahtera dan nyaman, bahkan bisa dipamerkan. Sugi Nur jadi orang sukses yang bisa dibanggakan orang kampung. Wow, sungguh mengagumkan. Ansor Banser Nuril, Guntur Romli Abu Janda, Benny Siregar. Ngentot di hotel. Wong nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam.
Apa kalau bukan fitnah namanya? Bolehkah orang yang bacaannya benar bermakmum dengan orang yang bacaannya kurang benar? Pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imami. Yang penting menurut sang imam itu sah bagi dia, maka kita pun boleh ngikuti dia. Dia kenapa kok bacaannya nggak karu-karuan? Memang bisanya begitu kok. Oh ya sudah.